Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Stop berasumsi, karena apa yang kamu pikirkan belum tentu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menyelesaikan masalah di tempat kerja. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Anne Morris yang berjudul 5 Steps to Fix Any Problem at Work dan diolah dari berbagai sumber. Tantangan dan hambatan merupakan hal lazim yang muncul di dunia kerja. Hal ini seringkali bisa menghambat produktivitas, menurunkan semangat kerja, dan menghambat kemajuan. Dari gangguan teknis, gangguan komunikasi, hingga konflik dan tenggat waktu yang terlewat, semua butuh keahlian dalam menyelesaikan masalah. Namun seringkali ketika bicara soal masalah, kita sibuk berasumsi, bukan bicara berdasarkan fakta dan data. Alhasil, kita mengambil keputusan yang salah dan tidak menyelesaikan akar masalahnya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Masalah ada di mana saja, tapi begitu juga dengan solusi. Setiap harinya di dunia kerja ada saja tantangan atau masalah yang muncul, besar atau kecil. Misalnya keluhan pelanggan, masalah kualitas barang, permintaan yang menurun, miskomunikasi, dan sebagainya. Tidak heran ketika mencari kandidat karyawan, keahlian problem solving menjadi keahlian yang paling dicari. Tentunya tidak oke dong apabila setiap kali ada masalah lalu kamu datang ke bos kamu meminta solusi. Saya rasa ini pendekatan yang kurang tepat. Kita tidak boleh melihat atasan sebagai sumber segala jawaban. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan membawa masalah, lalu siapkan beberapa opsi, kemudian berikan rekomendasi kamu. Ini cara yang lebih baik ketika menghadapi masalah. Selain itu, keahlian problem solving juga tidak semudah menyelesaikan masalah yang muncul, tapi lebih kepada kemampuan untuk mencari tahu apa sih masalah yang sebenarnya. Ibaratnya seperti kalimat yang pernah diucapkan oleh Albert Einstein. Jika saya diberikan waktu 1 jam untuk menyelamatkan bumi, maka saya akan menghabiskan 59 menit untuk mendefinisikan apa masalahnya, dan 1 menit terakhir untuk menyelesaikannya. Namun sayangnya, kenyataan bisa sangat berbeda. Di era sekarang, kita sibuk berbicara, bukan mendengar. Ketika orang lain bicara, kita tidak berusaha untuk mendengarkan. Kita malah berpikir bagaimana cara memberikan respon. Tidak jarang, kita justru malah buru-buru menarik kesimpulan, langsung memberikan solusi atau rekomendasi pada masalah yang belum tentu akar masalahnya. Kenapa? Mungkin hal ini berkaitan dengan asumsi. Misalnya, kamu menjual materi kursus online tapi sayangnya penjualan tidak sesuai ekspektasi. Mungkin kamu langsung berpikir untuk buru-buru menjalankan promosi dengan mengirimkan email sebanyak-banyaknya. Apakah ini solusi yang tepat? Bisa saja karena target konsumen kamu tidak tepat atau materi kamu kurang bisa diaplikasikan dalam dunia nyata dan sebagainya. Ada begitu banyak kemungkinan penyebab dari situasi tersebut. Yang paling penting, jangan bertindak berdasarkan asumsi. Gunakan fakta dan logika. Kenapa? Karena asumsi seringkali salah. Asumsi seringkali menjebak. Asumsi adalah karakteristik bawaan manusia dan sesuatu yang dilakukan setiap orang untuk bertahan hidup di tingkat yang paling dasar. Penelitian menemukan otak benar-benar menghargai asumsi dan terprogram untuk meyakinkan kita bahwa kita benar, bahkan ketika kita mungkin salah.
Apakah kamu pernah dengar istilah move fast, break things? Kutipan ini dipopulerkan oleh pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Banyak pengusaha startup benar-benar berpedoman dengan kutipan ini. Mereka menggunakannya dalam proses internal dan manajemen perusahaan. Mungkin secara harafiah diartikan lebih baik bergerak cepat dan beberapa bagian yang rusak daripada bergerak lambat. Kerusakan ini adalah harga yang harus kita bayar untuk menciptakan masa depan. Tapi di sisi lain, banyak pemimpin yang efektif justru bergerak cepat, namun bertanggung jawab atas kesuksesan dan kesejahteraan karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Artinya mereka bergerak cepat dan memperbaiki apa yang salah. Ann memberikan tips bagaimana untuk memperbaiki masalah yang terjadi di dunia kerja. Pertama, cari tahu apa akar masalahnya. Masalah yang sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang sedang kamu bicarakan. Manusia kadang terlalu percaya diri atas kualitas pemikirannya, terutama saat mencari tahu akar sebuah masalah. Misalnya begini, karyawan Gen Z itu sok banget dan merasa berhak diperlakukan spesial ya. Sebelum buru-buru menetapkan kalau itu adalah sebuah masalah, coba gunakan rasa penasaran kamu. Mulailah dengan sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Daripada bilang karyawan Gen Z itu sok banget dan merasa berhak diperlakukan spesial, coba ganti dengan pertanyaan, apa yang terjadi dengan karyawan Gen Z? Lalu tanyakan hal ini kepada orang yang punya masalah, yaitu Gen Z itu sendiri. Mungkin saja kamu akan menemukan jawabannya. Mungkin saja justru perusahaan yang merasa berhak diperlakukan spesial dengan meminta mereka bekerja ekstra namun bayarannya rendah. Ini yang harus kita pahami. Apa yang kita anggap sebagai masalah mungkin saja bukan masalah yang sebenarnya. Akar masalahnya justru ada di tempat lain. Kedua, mulai eksperimen untuk menyelesaikan masalah. Sebuah rencana yang baik berbeda dengan rencana yang sempurna. Secara statistik, rencana yang baik belum tentu berhasil saat percobaan pertama. Tujuannya di sini bukan untuk langsung benar, tapi untuk belajar. Ibaratnya, kita masuk dalam sebuah sandbox dan berikan kesempatan pada dirimu untuk bermain. Ketiga, bicarakan masalah ini dengan orang lain. Riset membuktikan masalah apapun yang ingin kamu pecahkan, hasilnya akan jauh lebih baik apabila kamu berbicara dengan seorang yang punya pola pikir yang berbeda. Ceritakan rencanamu pada orang yang punya perspektif berbeda. Misalnya, jika kamu sudah bekerja di perusahaan selama lebih dari 10 tahun, cobalah diskusi dengan karyawan yang baru bergabung selama 1 bulan. Kamu mungkin akan kaget atas saran apa yang mungkin saja bisa membantu kamu untuk memoles rencana itu jadi lebih baik. Keempat, gunakan cerita. Manusia senang sekali dengan sebuah cerita. Cerita bisa mengunggah seseorang untuk bergerak menuju ke arah yang kita inginkan. Misalnya, ketika perusahaan sedang dalam kondisi yang buruk dan ada orang baru yang masuk menggantikan CEO lama, mungkin pendekatan terbaik adalah untuk tidak berusaha menjadi penyelamat, tapi menjadi seorang yang mengakui kenyataan pahit yang ada. Ceritakan kenapa kamu ingin mengubahnya, lalu bawa mereka kepada masa depan yang kamu inginkan. Ceritakan kepada mereka bagaimana cerita tersebut bisa menjadi kenyataan, dan mereka merupakan bagian penting dalam cerita itu. Kelima, buat hal itu mendesak. Sesuatu yang mendesak melepaskan sebuah energi ke dalam sebuah sistem. Hal ini menjadi jelas bagi semua orang kalau mereka harus menanggapi masalah ini dengan serius. Mungkin pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk berubah? Bagaimana dengan saat ini? Lakukan sekarang, lalu belajar atas apapun yang terjadi nanti. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.